Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Geding Widodo, NPM 2331-2031, dengan program studi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembelajaran PBO, encapsulasi, overloading, dan implementasi. Apa itu encapsulasi? Konsep encapsulasi adalah sebuah teknik pembungkusan data dan metode dalam satu unit, seperti kelas. Ini dapat membantu melindungi data internal dari akses langsung dan menjaga integritas data. Mengapa itu penting? Karena encapsulasi meningkatkan keamanan data, modularitas kode, dan memudahkan pemeliharaan program. Dan kita dapat mengontrol akses dan memodifikasi data secara terstruktur. Apa sih manfaat encapsulasi? Yang pertama ada keamanan data. Encapsulasi melindungi data dari akses tidak sah, hanya memberikan akses kepada metode yang diizinkan. Ini dapat menjaga integritas dan konsistensi data. Lalu yang kedua ada modularitas, yang dimana kode menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah diubah tanpa mempengaruhi bagian dari program lain. Ini dapat membantu kita dalam pengembangan dan pemeliharaan. Lalu yang ketiga ada reusabilitas. Encapsulasi memungkinkan kita membuat kelas yang dapat digunakan kembali di berbagai bagian program atau proyek, dan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi duplikasi kode. Contoh penerapan encapsulasi. Yang pertama ada aksesnya terbatas. Jadi data pribadi kita seperti nama pengguna dan sandi harus dienkapsulasikan untuk mencegah akses yang tidak sah. Lalu yang kedua ada manajemen data. Sistem manajemen akun menggunakan encapsulasi untuk mengontrol akses dan memodifikasi data pengguna, dan dapat menjaga privasi dan keamanan. Lalu yang ketiga ada informasi sensitif, yang dimana data keuangan seperti nomor kartu kredit harus dienkapsulasikan untuk mencegah akses yang tidak sah dan melindungi informasi yang rahasia. Lalu apa itu overloading konstruktor dan metode? Konstruktor adalah metode khusus yang dipanggil ketika objek dibuat overload, memungkinkan kita membuat beberapa konstruktor dengan parameter yang berbeda. Dan juga ada metode. Metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam kelas. Overloading metode yang memungkinkan kita untuk memiliki beberapa metode dengan nama yang sama, tetapi parameter yang berbeda. Dan keuntungannya adalah meningkatkan fleksibilitas dan memudahkan pengguna kelas dengan berbagai cara yang inisialisasi atau parlementer. Contoh overloading konstruktor dan metode. Yang pertama, konstruktor. Contohnya, kita bisa membuat konstruktor dengan parlementer nama, umur, atau hanya nama. Lalu yang kedua ada metode. Misalnya, kita bisa memiliki metode hitung dengan parlementer tunggal atau 2 parameter. Lalu yang ketiga adalah fleksibilitas, yang dimana memungkinkan kita menginisialisasi objek dan menjalankan metode dengan cara yang fleksibel. Implementasi program berbasis encapsulasi dan overloading. Yang pertama ada definisi kelas. Tentunya kelas dengan data dan metode yang sesuai dengan kebutuhan program kita.
Lalu yang kedua ada encapsulasi, yang dimana bungkusan data dan metode dalam kelas digunakan akses modifier atau publik privat untuk mengontrol akses. Lalu ada overloading, yang dimana konstruktor dan metode yang overload sesuai kebutuhan dengan parameter yang berbeda. Lalu yang keempat ada implementasi, yang dimana dapat membuat objek dari kelas yang kita gunakan, konstruktor, dan metode yang overload. Dan kesimpulannya adalah satu, encapsulasi dapat melindungi data dan metode dalam kelas. Dan yang kedua, overloading menyediakan fleksibilitas dengan konstruktor dan metode. Dan yang ketiga, membangun program. Dan yang ketiga ada implementasi, yang dimana kita dapat membangun program dengan kelas, data, dan metode yang terstruktur.